Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi murid-murid sekalian. Nah, pada kesempatan kali ini Bapak akan melaksanakan pembelajaran daring melalui media Instagram. Kenapa melalui Instagram? Karena mungkin ada beberapa kawan-kawan yang lain yang susah untuk mengakses sinyal, maka saya putuskan untuk melalui media Instagram ini. Nah, itu sudah ada yang bergabung. Terima kasih. Nah, untuk selanjutnya mari kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Nah, semoga pada kesempatan pagi hari ini kita dapat melaksanakan pembelajaran tanpa suatu halangan apapun. Nah, pada kesempatan pagi hari ini Bapak akan melaksanakan pembelajaran tentang dinasti Utsmaniyah. Nah, anak-anak sekalian bisa mendengarkan Bapak terlebih dahulu, baru kemudian nanti akan silahkan bagi yang ingin bertanya, Bapak beri kesempatan untuk bertanya. Nah, untuk selanjutnya strategi dan kebijakan pemerintahan Turki Utsmani pada periode awal yaitu raja yang pertama yaitu Utsman dan Utsman I. Nah, sebagai pendiri kerajaan Turki, beliau wafat pada tahun 1324 Masehi atau lebih tepatnya 725 Hijriah. Nah, untuk selanjutnya tampuk kepemimpinan itu dipegang oleh anak putranya yaitu Orhan. Selanjutnya dari Orhan itu dipegang oleh Murad pada tahun 1360 atau 792. Itu putra Orhan yang kedua. Itu Murad I menggantikan Sultan Sulaiman, anak pertama Orhan pada kala itu. Dalam upaya memperluas kekuasaan dengan kekuatan dan strategi militer yang bagus, Murad I berhasil menguasai beberapa wilayah di Asia Kecil. Nah, kota di Eropa yang pertama jatuh ke tangan Murad I yaitu Adrianople. Nah, kota itu jatuh ke tangan Islam pada waktu itu pada tahun 1361. Perlu diketahui Adrianople adalah kota Bizantium terbesar di Eropa pada waktu itu setelah Konstantinopel. Selanjutnya Murad I itu memindahkan ibu kota ke Edirne. Edirne itu termasuk bagian dari strategi yang dibermaksud untuk memperluas wilayah di Eropa, dan terbukti pada waktu itu Makedonia, Bulgaria Tengah, Sofia, dan Nis pada tahun 1386 itu jatuh ke tangan Turki Utsmani tersebut. Nah, untuk selanjutnya ketika Sultan Murad I meninggal dalam usia 65 tahun tersebut, tampuk kepemimpinan tersebut dilanjutkan oleh Bayezid. Nah, kemajuan peradaban pada masa Islam Turki Utsmani tersebut bisa dilihat dari bidang militer dan politik, bidang keagamaan, lalu bidang zakat, infak, sedekah dan wakaf, lalu selanjutnya di bidang agraria. Nah, kalau di bidang keagamaan tersebut jelas terdapat sebuah bangunan paling mewah di Turki Utsmani atau lebih tepatnya di Konstantinopel tersebut bernama Hagia Sophia, karena pada waktu itu ketika sebelum Sultan Bayezid menaklukkan Konstantinopel, Hagia Sophia tersebut dulunya adalah sebuah gereja. Lalu ketika sudah di tangan Islam, Hagia Sophia diubah menjadi sebuah masjid. Nah, untuk selanjutnya Bapak akan menjelaskan tentang kemunduran peradaban Islam pada masa Islam Turki Utsmani. Nah, di antaranya itu ada beberapa faktor, karena faktor yang pertama itu adalah karena luasnya wilayah kekuasaan tersebut. Nah, selanjutnya wilayah itu tidak terkontrol dengan baik karena pada waktu itu Turki Utsmani tersebut dan Eropa itu semakin menguat ketegangannya. Nah, oleh karena itu Perang Dunia itu termasuk pada tahun 2 Agustus 1914 itu Turki Utsmani dan Eropa terlibat perang. Nah, karena hal tersebut
Turki kehilangan segala-galanya dan kerajaan tersebut mengalami kerugian. Oleh karena itu banyak terjadi pemberontakan di segala lini. Nah, entah di Najd atau di Mesir, nah itu mereka saling untuk memberontak untuk meminta lepas dari Turki yang negaranya sudah habis dananya karena terjadi perang dunia tersebut antara Eropa dan Turki, atau lebih tepatnya perang salib. Nah, untuk selanjutnya kemudian kemajuan teknologi itu tidak diimbangi dengan kemajuan teknologi itu tidak diimbangi dengan kemajuan dari teknologi militer yang bagus, sehingga hanya kemajuan yang mengandalkan kekuatan militer tanpa inovasi dalam peperangan, sehingga mengakibatkan musuh lebih paham akan situasi dan kondisi medan perang. Nah, itu ada yang bertanya, siapakah sultan yang terkenal pada masa tersebut? Nah, pada masa tersebut ada sultan namanya Muhammad Al-Fatih. Ia diangkat ketika pada tahun 1451 Hijriah. Nah, ketika pada tahun 1451 Hijriah tersebut, si Muhammad Al-Fatih muda tersebut punya impian untuk menaklukkan sebuah kota yang bernama Konstantinopel. Nah, itu adalah cikal bakal ibu kota Turki Utsmani. Nah, ketika 1451 tersebut ia berandai-andai untuk menaklukkan Konstantinopel. 1453 terjadilah penaklukan Konstantinopel bersama 4 juta pasukannya. Ia mengepung lebih dari 2 bulan lamanya atau 60 hari tersebut untuk menaklukkan Konstantinopel tersebut yang diisi oleh benteng-benteng melalui darat. Nah, ketika pagi menjelang ia melakukan serangan, siang hari, malam hari ia berhenti, ia terus menyerang. Hingga pada suatu malam ia merasa frustasi karena ketika pada masa tersebut Konstantinopel adalah sebuah bangunan yang dilindungi oleh benteng-benteng yang ketika ia diserang 6 jam kemudian ia sudah diperbarui. Nah, secara tidak langsung pasukan dari Muhammad Al-Fatih II tersebut mengalami serangan psikis, atau lebih tepatnya ingin mundur dahulu karena sudah merasa sangat frustasi. Nah, ya Muhammad Al-Fatih pun tidak habis pikir. Lalu pasukan mereka itu mendatangkan guru dari Muhammad Al-Fatih tersebut untuk membawa kabar baik atau berita baik, karena si Muhammad Al-Fatih tersebut sedang tidak dalam kondisi ya bisa dikatakan berpikir kurang jernih karena pasukan sudah kalah jumlah, hari sudah dihabiskan berbulan-bulan di situ tetapi tidak ada hasil sama sekali. Lalu sang guru Muhammad Al-Fatih tersebut mengajak Muhammad Al-Fatih ke sebelah benteng dari Konstantinopel tersebut untuk melihat kakek-kakeknya yang akan menaklukkan Konstantinopel tersebut. Nah, sesuai janji Rasulullah, karena akan ada satu pemuda yang meruntuhkan dinasti Konstantinopel tersebut, akhirnya Muhammad Al-Fatih ketika pada waktu itu ia mempunyai ide bahwa ia akan mengangkat kapal-kapal tersebut melewati bukit, lalu terjunlah ke teluk, lalu ia menyerang lewat teluk dan berhasillah sampai sekarang Konstantinopel jatuh ke tangan Islam. Nah, untuk selanjutnya ketika ia sudah masuk ke tempat Hagia Sophia, apa yang dia lakukan? Yang dia lakukan hanyalah, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Kalian boleh bebas untuk melakukan ibadah kalian dan kalian tidak perlu masuk Islam dan kalian tidak dibunuh. Nah, mungkin sedikit cerita dari Muhammad Al-Fatih tersebut bisa untuk kalian jadikan pelajaran bahwa anak muda sekarang itu harus bisa berpikir positif, lebih jernih, jangan ambil sisi negatifnya saja tetapi positif pun perlu diambil. Nah, mungkin cukup sekian dari Bapak. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.